Ustadz, kalau misalnya yang Al-Quran memang yang sering disalahartikan ada nggak, Ustadz? Untuk apa? Sholat kan fawailul lil musholli. Justru yang berpoligami itu justru orang yang belum banyak mengkaji Islam. Ya menurut dia itu Islam itu ideologi. Jadi dia tidak cocok untuk jadikan panutan, apalagi untuk ngatur negara, untuk ngatur keluarga. Ustadz, kalau misalnya yang Al-Quran sama mereka tuh, bukan sama mereka, memang yang sering disalahartikan ada nggak, Ustadz? Maksudnya kita kadang-kadang kan memang, bukan kadang-kadang, kita juga kan baca Quran, baca arti, terus tiba-tiba kita mempunyai persepsi sendiri, gitu ya, terhadap ayatnya itu, tanpa kita merujuk ke kitab tafsir para ulama, gitu. Nah itu ada yang sering orang baca dan menyalahartikan itu ada nggak, Ustadz? Yang paling sering apa, Ustadz? Yang orang liberal. Nggak orang liberal, kita juga mungkin bisa menyalahartikan. Tapi kalau orang liberal mungkin kan menguatkan itu kan. Iya, jadi kalau contoh-contoh pertama kali yang paling masyhur itu kan dari Snogor Gronya. Misalnya untuk apa? Sholat kan fawailul lil musholli. Titik. Iya kan? Ini kan ada dalilnya dalam Quran. Maka celakalah orang-orang yang sholat. Kan begitu. Titik, iya juga ya. Iya. Benar tidak juga diteruskan. sih. Makanya kalau kita menafsirkan Al-Quran, mencari inspirasi dari Al-Quran, ini minimal kita baca ayat sebelumnya dan ayat setelahnya. 2-3 ayat sebelumnya dan 2-3 ayat setelahnya. Berarti kita malas baca. Kalau kayak gitu. Iya. Tapi dan tema-temanya itu biasanya yang sering dijadikan target itu ya pengetahuan saya tuh kayak tema jihad, hukum Islam, terus penghormatan terhadap gitu, agama lain, poligami. Kan poligami kan sebenarnya kan bukan masalah perempuan, itu masalah laki-laki. Ini kan dibolehkan bukan diwajibkan. Dibolehkan aja nggak banyak yang berani melakukan. Apalagi kalau diwajibkan. Iya. Iya. Jadi masalah bagi laki-laki. Tapi apa yang diserang dari mereka itu, Ustaz? Para pengkritik Al-Quran ini. Termasuk poligami juga. Termasuk poligami itu. Iya, maksudnya melecehkan perempuan, melecehkan perempuan, tidak menghormati perempuan. Padahal di situ akan menomorduakan perempuan, maksudnya. Padahal di situ kan maksud? Padahal dalam poligami itu, ketika laki-laki memutuskan poligami, daftar pertanyaannya di kuburan itu kan semakin panjang. Iya. Apa tanggung jawab kamu pada istri kamu? Loh, kan kamu baru jawab 1 istri, padahal istri kamu 4 misalnya. Semakin panjang gitu. Berat itu. Itu kan bukan masalah dia bisa ngkosi biaya hidupnya aja, tapi sampai kepada Allah. Hadisnya juga ini, makanya orang yang memahami itu justru jarang yang melakukan poligami. Ulama itu lebih banyak yang tidak mampu berpoligami karena dia tahu konsekuensinya di dunia dan di akhirat. Itulah kenapa saya tidak poligami. Iya, Ustaz. Sampai sekarang ya. Terima kasih inspirasinya, Ustaz, dan warning. Karena apa? Karena dalam disertasi saya itu kan saya juga membahas tentang pembahasan ini. Memang berat. Islam itu poligami. Justru yang berpoligami itu justru orang yang belum banyak mengkaji Islam, karena persyaratannya juga panjang. Dibolehkan, poligami dibolehkan. Kasusnya banyak dalam kehidupan itu. Nah kalau jihad, Ustadz, misalkan apa yang diserang oleh mereka, dikritik lah oleh mereka? Jihad itu yang diserang, Islam itu intoleran. Intoleran, terus main
main kekerasan, itu main senjata, tidak ada dialog, asal beda keyakinan, terus kemudian diserang. Apa seperti itu jihad? Kan tidak. Dalam jihad itu ada adabnya, bukan hanya syarat dan rukunnya, tapi ada adabnya. Adab berperang itu ada. Ketika berperang itu kan tidak boleh membunuh perempuan, tidak boleh merusak tempat ibadah, tidak boleh merusak tanaman, membunuh binatang. Nggak boleh sesama muslim mencurigai, sesama muslim memfitnah. Ya, haknya dinasihati kalau mereka melenceng, bukan langsung distigma begitu. Nggak bisa seperti itu kan. Itu ditakutkan membuat Rasulullah tidak ridho. Ya. Kepada umat yang seperti begini, hanya mencari panggung jabatan, bahaya seperti ini. Nah, ini juga yang membuat orang-orang awam itu trauma beragama, takut beragama. Nah, inilah yang menjadi PR kita semuanya. Bagaimana kita mewartakan Islam itu ya sebaik mungkin lah yang apa kita bisa secara profesional. Ustaz, ada pesan nggak Ustaz untuk umat Islam ya, kepada saya, Ma Indra juga, ketika menghadapi ya orang-orang seperti ini, Indra ya? Iya. Gimana Ustaz? Yang harus kita lakukan apa? Kita bersikap itu seperti apa, Ustaz? Kalau meresponnya seperti apa? Iya, kalau ketemu di pasar ya santai aja kan. Iya dong. Sebenarnya mau kemana? Artinya sudah makan belum? Nggak mungkin begitu juga. Ya santai aja kan begitu. Jadi ya kalau misalnya itu intinya mereka ini kan kurang kasih sayang. Masya Allah. Dia punya kebutuhan khusus. Ya. Kebutuhan khusus, kasih sayang, mungkin tidak pernah kurang ada yang membimbing dalam masalah rumah tangga, keluarganya, mungkin bahan bacaannya yang salah, atau pernah ada kekecewaan dalam beragama, Ustaz? Iya, dalam bisa berdoa jadi. Mungkin pernah ditipu ketika dia baru masuk Islam atau masuk satu agama, ditipu oleh tokoh agamanya, mungkin bisa jadi. Bisa juga sih. Iya, jadi orang-orang ini kan kurang kasih sayang, kecewa. Kan nggak mungkin kita menghadapi orang kasih sayang itu dengan galak-galak kan. Iya, semakin jauh ya. Iya, semakin jauh. Harus dibelai kan begitu, dielus dengan tutur kata yang santun. Sama sebenarnya di Turki yang saya lihat, orang-orang yang dibesarkan dalam lingkungan sekuler itu seperti itu rata-rata. Hampir rata-rata seperti itu. Dan membuat caper, cari perhatian sebenarnya. Oke. Cari perhatian itu, Bang. Iya. Ya berarti memang harus pendekatannya ya persuasif pastinya ya, saatnya dengan yang baik, adab ya kita ngobrol dan berikan ya kasih sayang kan bentuknya beda-beda ya Ustaz ya. Ya kita bisa ngajak makan, ngobrol gitu-gitu ya Ustaz ya. Tapi kalau sudah mengajak-ngajak untuk ateis, itu ada hukumannya di Indonesia. Oh ada Ustaz? Ada. Apa di KUHP 156 kalau nggak salah itu ya, nanti bisa dicek lagi. Itu nggak boleh itu mengajak-ngajak orang untuk tidak beragama, itu dihukum di Indonesia. Saya mempunyai beberapa pengalaman ya, misalnya di Turki ketemu sama orang sekuler pas pemakaman orang Indonesia meninggal di sana. Dia wartawan, mempunyai teman wartawan orang Turki. Terus dia ngomong aja. Waktu itu saya tanya, Musliman berarti apakah kamu Muslim? Gitu. Officially I am Muslim katanya. Officially gitu. Jadi dia jawabnya gitu. Iya. Berarti unofficial juga kan gitu. Ditanya unofficialnya apa? Iya. kan itu kan pertanyaan yang dibalik itu kan. Kalau officially I am Muslim. Nah, jadi ya menurut dia itu Islam bukan hal yang penting sekali, beragama bukan yang penting sekali. Makanya Islam itu ideologi. Jadi dia tidak cocok untuk dijadikan panutan, apalagi untuk ngatur negara, untuk ngatur keluarga dan seterusnya. Terus saya tanya, apa bedanya dengan sekularisme? Sekularisme itu kan juga ideologi. Dia bingung. Dia bingung dulu. Oh iya juga ya. Nah,
Wisnu juga bingung. itu kan udah jelas-jelas ya. Sekularisme itu ideologi, tapi kenapa Anda memakai sekularisme untuk kehidupan Anda, kehidupan bernegara Anda? Jadi kalau yang saya tangkap dari dialog itu, Ustaz, ini kali ya, apa maksudnya? Dia kan mengatakan dia officially Muslim. Iya. Ya, itu kan ideologi. Nah. Tapi dia mengakunya sebagai sekularis. Iya. Gitu. Dia mengaku ya. sebagai sekuler. Nah, kenapa dia justru mengadopsinya yang sekularismenya ketimbang yang dia official Muslimnya itu gitu kan? Ya, jadi dia mungkin pengen bebas dan dia tidak ini ya. Dia memang saya tanya, kamu belajar di mana? Saya belajar di ini kayak semacam apa itu Darus Safaka. Darus Safaka itu kayak panti asuhan yang didirikan sejak masa Turki Utsmani. Kan begitu. Itu kan free semuanya. Berbasis wakaf. Ya, saya katakan, loh, seharusnya Anda itu memahami sekolah Anda itu siapa yang mendirikan dan kenapa didirikan. Basisnya apa? Gak mungkin orang berbasis wakaf itu didirikan atas itu wakaf, dan tidak mungkin orang berwakaf itu untuk mendapatkan penghargaan sebagai pahlawan negara. Ya untuk apa kan begitu? Tapi dia akan mendapatkan ingin keridhaan yang lebih lama, lebih eternal, lebih abadi, yaitu pahala yang mengalir terus, dan itu Islam. Saya mempelajari Turki Utsmani, saya membanggakan bagaimana masa lalu terdekat umat Islam itu. Kan Turki Utsmani terdekat kan itu. Bagaimana wakaf dikelola, bagaimana misalnya sultan-sultan itu memimpin, dipersiapkan, memimpin 3 benua. Dia akhirnya dapat ceramah dari saya. Ceramah gratis. Iya kan itu. Dia jauh lebih cepat aja kali. Iya, dia lebih muda dari saya, lebih muda dari saya. Turki Utsmani itu jatuh, itu menuju kehancurannya itu kan ratusan tahun. Dari pondasi keilmuannya, pondasi keadilannya, pondasi militernya, untuk perlu jatuh sampai jatuh, itu kan perlu lebih dari 300 tahun ya. Jadi nggak serta-merta cepat gitu ya. Dan ketika menjelang itu Perang Dunia I itu kan Sultan Reshad Muhammad V, Sultan Reshad itu kan sudah tidak berdaya. Pasca Sultan Abdul Hamid II itu dilengserkan, di situ kan kemunculan bagaimana mereka bersatu meruntuhkan Turki Utsmani. Ya. Jadi Freemason. Ulama masuk Freemason tanpa mereka sadari, sehingga terpengaruh dan mencopot Sultan Abdul Hamid. Jadi sultan itu bukan dinasti yang mutlak, bentuknya dinasti tapi semangatnya demokrasi, tidak sebaliknya. Gimana Ustaz? Coba lah Ustaz. Coba lah Ustaz. Enggak bahaya. Enggak bahaya. Jadi Turki Utsmani itu adalah negara dinasti. Ya. Tapi semangatnya demokrasi. Semangatnya demokrasi. Coba kalau artikan nih, kayaknya demokrasi yang baik ya. Iya. Jadi bukan mengaku sebagai negara sistemnya demokrasi, semangatnya dinasti.